Wow, berita terkini guys, Vena Melinda polisikan suami terkait dugaan KDRT. Nah, kita tidak tahu dan belum tahu kebenarannya sampai di mana dan apa sebabnya, oke? KDRT memang tidak dibenarkan oleh siapapun. Ini adalah kekerasan dan kriminal, ya. Kalau memang benar, polisikan saja, tidak masalah. Namun, permasalahan ini dipicu oleh apa? Nah, dulu kan bucin banget tuh, mempertontonkan dan sedikit kontroversi dan sebagainya. Nah, sekarang ini sudah terjadi, kita tidak bisa melakukan hal di luar batas kekuasaan kita ya. Namun apapun yang terjadi, kita sudah berusaha sebaik mungkin, tapi apa daya, nasib berkata lain, itu kan juga kembali kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang penting di sini pelajaran kita nih untuk semua orang ya, bahwa kita itu jangan terlalu bucin. Jangan kita itu mempertahankan cinta di atas segala-galanya tanpa melihat semua etika dan nilai-nilai yang ada di dalamnya, baik secara moral agama maupun moral sosial, oke? Namun di sini kita, kalau kita jatuh cinta kepada orang lain tuh harus berpikir secara logika. Lebih baik mengorbankan perasaan kita dibandingkan kita melakukan segala sesuatu itu dengan hal yang di luar dari batas apa yang kita tidak sadari gitu ya. Dalam hal ini sudah banyak yang mengingatkan bahwa seorang yang akan dinikahkan itu seperti ini. Latar belakangnya begini dan begini dan begini. Banyak hal yang mengatakan bahwa pasangan kita itu seperti apa. Itu adalah bahan sebagai pertimbangan kita. Bukan berarti orang lain tuh ikut campur. Namun sebagai akal logika yang sehat, kita harus mendengarkan sisi lain dari orang yang akan kita nikahkan. Jadi jangan hanya karena bermodal cinta dan ingin viral dan ingin eksis lagi menjelang usia yang sudah senja, dengan cara memberikan dan membuat sensasi. Mungkin ini adalah hal yang baik ya, artinya dia ingin meniti hidupnya dengan menikah dan sebagainya, mungkin supaya ada teman hidup di masa tua dan sebagainya, yang akhirnya salah pilih suami. Kita semua tidak akan mau bahwa kita memilih pasangan itu adalah menurut kita baik, tapi menurut Tuhan atau menurut orang lain itu belum tentu baik. Jadi sebaiknya kita harus bisa mendengarkan sisi penjelasan orang lain, bukan sekedar kita hanya melihat dari rasa cinta yang terlalu dalam. Oke? Tidak baik mementingkan diri sendiri, namun akhirnya diri kita lah yang dirugikan. Oke? Salam Lita Gading. Nah, begitulah yang dikatakan oleh Dr. Lita Gading soal KDRT yang dilakukan oleh Ferry Irawan terhadap Vena Melinda. Dan sekarang coba kita lihat komentar-komentarnya. Netizen ini kadang cerdas-cerdas ya guys. Kita mulai dari yang pertama. Intinya bucin tidak baik, padahal sudah jelas banget masa lalu pasangannya kayak gimana. Gampang ngomong, kalau posisinya di dokter gimana? Wah, ini netizen ini ganas guys. Dan dijawab oleh Lita Gading. Emizen, pertanyaan bagus. Kalau saya no way menikah lagi, apalagi kita sudah mapan dan punya nama dan karir. Enjoy life di masa tua. Makanya dulu anaknya nggak begitu setuju, tapi Mbak Vena kayak cinta banget. Korban bucin yang kedua, Leslar part 2. Endingnya cabut laporan. Bentar lagi dicabut laporan. Lebih baik dicintai daripada mencintai. Mirip Vena Melinda, Mbak TikTokernya ini. Baru dengar ini, hobah langsung orang Cianjur mah. Wah kok jadi gini, mantap bu, betul sekali. Apa gue bilang? Seneng kalau bu dokter komentar, pasti ada edukasinya. Sukses bu dokter. Nah begitulah. Rata-rata di dalam komentar ini menyorot bahwa mereka takut diprank kayak Lesti dan Bilar dulu. Kemudian ada yang memang menyatakan bahwa Vena Melinda terlalu bucin dan terlalu yakin, seperti dari user 748 ini. Mbak Vena semula merasa yakin kalau Bang Ferry ini bakal setia, bakal baik, berumah tangga bersama. Orang Sunda bilang susu kudan berubah. Kata-katanya salah, nikahi bukan nikahkan. Ini yang dibilang jodoh dari atas. Kalau sudah begini jodohnya datang dari mana ya? Yuhu, buyar maneh, kata
Nandana Pawitra. Haha, akhirnya endingnya sama kayak yang itu nggak ya, cabut laporan juga. Nah begitulah, bagaimana pendapat Anda soal ini? Silahkan, Anda paling bisa kalau disuruh komentar. Halo everyone, kalian tahu nggak nih, artis Vena Melinda ini melaporkan sang suami ke Polda Jatim karena kasus dugaan KDRT. Nah, yang kita ketahui kan memang Vena Melinda ini sudah lama banget tidak menikah lagi. Nah, setelah dia menemukan yang suaminya sekarang, banyak banget netizen tuh sebenarnya yang tidak setuju. Walaupun terkesannya netizen ini kayak mengatur hidup orang gitu, kayak seolah-olah tahu segalanya. Tetapi menurut gue nih, netizen itu yang dibicarakan tuh fakta semua loh. Nah, untuk kasus KDRT-nya ini kita belum tahu nih sebabnya tuh karena apa. Nah, mungkin karena udah dilaporin ke polisi ini tuh pastinya sih bukan sekali atau dua kali ya. Pasti ini udah yang muncaknya mungkin. Karena yang kita tahu kan Vena Melinda ini tuh di layar tuh kayaknya cinta banget gitu ya terhadap suaminya. Ya harus cinta dong. Nah, yang kita tahu kan memang Tante Vena Melinda ini sudah mempunyai anak, Feral dan Atala, memang udah ganteng dan bisa cari uang sendiri. Dan untuk Tante Vena Melinda juga kan bisa cari uang sendiri juga gitu, udah bisa berdiri sendiri. Memang dia ini membutuhkan sosok pendamping gitu ya, tetapi di saat sudah ditemukan malah disakiti lagi gitu. Nah, untuk Tante Vena Melinda, semoga permasalahannya cepat selesai dan selalu diberikan kebahagiaan dan selalu dikelilingi oleh orang-orang yang benar-benar tulus menyayangi Tante Vena. Semangat Tante Vena Melinda. Dan ini adalah keterangan dari AKBP Hendro di Polda Jatim karena laporannya itu memang ke Polda Jatim dan dikabarkan Vena Melinda mengalami KDRT di sebuah hotel di Blitar. Berikut ini penjelasan dari Polda Jatim melalui Kabid Humasnya sepertinya. Dan mudah-mudahan peristiwa ini mendapat menjadi pelajaran bagi kita semua yang ingin menikah lagi, menikah di usia tua, inginnya have fun bersama pasangan, tetapi ternyata ada saja yang bikin rumah tangga itu berantakan, guys. Renata di Polda Jatim saat ini sedang berproses untuk pemeriksaan awal. Itu kasusnya apa, Pak? KDRT. Terlapornya? Ternyata melapor Suaminya terlapor. Kejadiannya kapan itu? Masih dalam proses pemeriksaan. Itu kejadiannya kapan? Hari Minggu pagi Itu lokus deliktinya itu di hotel di hotel di Kediri Kota. Minggu kemarin. Visumnya itu lukanya di mana, Jok? Nanti teknis itu ya. Nanti masih dalam proses pemeriksaan. Ya, minggu kemarin itu. Ya, Saat ini keduanya diperiksa apa bagaimana? korban, saudara pelapor, pelaku pelapor, satu korban saat ini dalam proses untuk diminta keterangan. Untuk lapornya